Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci yang penuh ampunan dan penuh barokah. Para anak-anakku, siswa-siswi SMP Bani Taqwa yang solih dan solihah, dalam rangka menyambut dan mengisi waktu barokah di bulan suci Ramadan ini, sekolah tercinta kita SMP Bani Taqwa akan mengadakan kegiatan pesantren Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 April 2021. Adapun kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswa kami dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan teknis, luring dan juga daring dikombinasikan. Karena di bulan Ramadan ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita berupaya untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang efektif namun tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun teknis dan juga jadwal kegiatan luring dan juga jadwal kegiatan pesantren Ramadan daring akan diumumkan dan disampaikan oleh panitia pesantren Ramadan di sekolah. Dan akhirnya saya mengajak kepada seluruh siswa-siswi SMP Bani Taqwa untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, karena setiap amal kebaikan apapun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh siswa-siswi SMP Bani Taqwa akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan nama sekolah kita, yaitu anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian sambutan dari saya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pesantren Ramadan di SMP Bani Taqwa 1442 Hijriah secara resmi dibuka. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan untuk kegiatan kita selama bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullahi alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi washabihi al-mujawwidin li kitabil mubin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan umur panjang, bisa menjumpai bulan Ramadan, bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Dan syukur yang kedua juga alhamdulillah kita sampai saat ini ya ada semua di rumah oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran sehingga bisa mengikuti kegiatan salat yang diadakan oleh sekolah. Nah, sebelum masuk materi bab yang pertama tentang kewajiban keutamaan puasa Ramadan. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan dulu untuk membaca Al-Quran. Ya, silakan adik-adik yang di rumah bisa dibuka Al-Qurannya, surah Al-Balad juz 30, nomor suratnya 90 ya, nomor suratnya 90 ya. Silakan bisa dibuka Al-Qurannya, surat Al-Balad nomor suratnya 90 juz 30. Gimana adik-adik semua kabarnya, anak-anakku sekalian di rumah? Mudah-mudahan sehat semua ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang
ya tidak ada yang sakit, sehat-sehat semua. Insya Allah nanti kegiatan pesantren Ramadan ini kita laksanakan mulai hari ini ya, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Jumat selama 5 hari ke depan. Dan mudah-mudahan Bapak doakan adik-adik, anak-anakku sekalian sehat semua di rumah sehingga bisa mengikuti kegiatan salat hingga selesainya acara kegiatan salat nanti pada tanggal 1 Mei nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Setelah ini anak-anakku sekalian di rumah ikuti kegiatan dengan baik. Nanti yang poin-poin tertentunya dicatat, dirangkum sebagai dicatat, dirangkum, nanti dikumpulkan kembali ya sebagai sebagai nilai nanti untuk tambahan nilai sikap selama kegiatan bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Dari Bapak Joko sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah dan sehat-sehat semua di rumah ya. Nah, pertama sebelum kegiatan acara salat dimulai, Bapak ingin menyampaikan buku monitoring kegiatan selama pesantren Ramadan dan juga selama bulan Ramadan. Jadi nanti adik-adik semua, anak-anak sekalian di rumah, nanti setiap siswa nanti mendapatkan buku monitoring ya, baik itu kegiatan selama acara salat yang dilakukan selama 5 hari dari tanggal 26, 27, 28, 29 sampai 30, maupun kegiatan yang dilakukan dari awal bulan Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Nah, adapun bukunya nanti dikumpulkan kembali nanti setelah libur Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri nanti bukunya dikembalikan, nanti dicek, dinilai untuk tambahan nilai sikap ya. Nah, pertama Bapak sampaikan yang pertama di sini nanti anak-anak sekalian di rumah bisa dibaca dulu ya dari pengertian dan syarat dan rukun puasa. Nanti dibaca dari mulai apa itu arti puasa, rukun puasa, syarat wajibnya puasa, terus hingga sampai hari yang diharapkan berpuasa. Nanti dikerjakan, termasuk perkara makruh itu yang kurang baik, yang tidak disenangi ya, perkara yang tidak disenangi ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nah, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, hal-hal yang disunahkan bagi orang yang puasa. Nanti adik-adik, anak-anak sekalian bisa baca di rumah ya, sehingga ternyata ini nggak boleh, ternyata ini makruh, ini ternyata ini tidak disuka, ini ternyata membatalkan puasa, ini ternyata disunahkan. Nah, nanti adik-adik bisa lebih pas nanti di dalam berpuasa, tidak salah mengerjakan hal-hal yang memang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ini untuk evaluasi kegiatan Ramadan ya. Pertama di sini evaluasi program harian siswa. Nah, di sini nomor 1 sampai 19, terus jenis kegiatannya di sini tanggal di sini maksudnya hari ya. Hari pertama hari ke-1 bulan Ramadan, tanggal 2 maksudnya hari ke-2 bulan Ramadan sampai tanggal 30 maksudnya sampai hari ke-30. Nanti adik-adik semua ya, anak-anak sekalian di rumah, nanti hanya menceklis saja setiap kolomnya. Misalkan hari pertama kemarin saat awal puasa hari Selasa. Nah, anak-anak sekalian di rumah sahur tidak. Kalau sahur berarti diceklis. Nah, kalau ternyata saya bangunnya kesiangan, sudah adzan subuh baru bangun sehingga lupa nggak sahur, berarti nanti kolomnya dicetak, kolomnya disilang ya, berarti tidak diceklis. Terus salat qabliyah subuhnya dikerjakan tidak. Kalau dikerjakan checklist terus sampai di nomor 19 yang terakhir dengan bersedekah atau infak. Nah, sedangkan nanti kolom bawahnya itu tanda tangan atau para orang tua, nanti setiap kolomnya memang kecil kolomnya, nanti orang tua tanda tangan setiap harinya ketika anak-anak sekalian mengerjakan ini semua ya. Kemudian nanti baru setelah dikumpulkan, nanti dicek oleh gurunya, nanti setelah Idul Fitri baru ditandatangan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di nomor 16 ini, nomor 16 membaca Al-Quran 1 lembar minimal setiap harinya ya. Kalau lebih dari 1 lembar, alhamdulillah lebih baik lagi. Ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, mungkin ada yang 1 juz per hari, sehingga nanti selama bulan Ramadan itu hatam
ya khatam 1 juz 30 juz membaca Al-Qur'an, alhamdulillah lebih baik, tapi minimal 1 hari 1 lembar, jangan ditinggalkan ya. Nah, kemudian masuk ke ringkasan ceramah Ramadan ya. Ini dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-6. Misalkan anak-anak sekalian ya ikut kelas 91, 92, 93, ikut yang hari pertama. Berarti nanti ditulis nama penceramahnya siapa, judul ceramah hari itu apa, hari tanggalnya, tempatnya, baru isi ringkasan materi yang disampaikan oleh ustadz-ustazahnya nanti yang disampaikan dalam ceramahnya nanti ya, dalam tausiahnya. Itu nanti dirangkum di sini, ringkasannya diisi, baru nanti ditandatangan oleh orang tua. Tetap nanti ditandatangan penceramah, terus tanda tangan penceramahnya. Bagaimana dengan anak-anakku yang hari kedua tidak masuk, hari kedua karena memang hari kedua tidak datang ke sekolah, berarti tetap ya mengisi dulu di buku harian di rumah, dicatat dulu. Nanti misalkan contoh hari Senin kan sudah mulai untuk 91, 92, 93. Nah, tapi nanti yang kelas 71, 72, 73, kelas 8 tetap ikut mencatat materi yang disampaikan oleh penceramah melalui media online-nya nanti di YouTube SMP Bani Taqwa ya. Disalin dulu di buku, ditulis, dicatat di buku. Nanti pada saatnya anak-anakku sekalian kelas 8 pas atau kelas 7 pas giliran masuk diberikan buku ini ya, buku evaluasi hariannya, baru nanti dari buku catatannya dipindah ke sini ya, bisa dipahami ya. Nah, ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke hari kelimanya nanti di hari Jumatnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah itu yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan ya untuk tata tertib bagi peserta didik, bagi anak-anak sekalian di rumah yang mengikuti kegiatan sanatnya secara online. Yang pertama tata tertibnya yaitu wajib mengikuti secara keseluruhan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Wajib mengikuti secara keseluruhan, nggak boleh ngambil sepotong sebagian aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti dari sekolah ya nanti akan di-share ya link Google Formnya, nanti itu diisi oleh adik-adik semua ketika nanti mengikuti kegiatan sanatnya secara online dari rumah. Kemudian yang ketiga, melampirkan foto bukti mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara online dengan cara mengunggah pada Google Form daftar hadir. Harus ada buktinya ya, ada buktinya, bukti fotonya bahwa anak-anakku sekalian di rumah sudah juga mengikuti kegiatan acara Ramadan yang diadakan secara online dari rumah. Kemudian yang keempat, mencatat rangkuman materi atau ceramah di buku monitoring pesantren Ramadan atau di buku tulis. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau yang jadwalnya nanti di hari Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat kan belum dapat buku monitoringnya, berarti dicatat dulu materinya di buku tulis. Nanti setelah mendapat buku monitoring kegiatan pesantren Ramadan dari sekolah, baru nanti disalin atau dipindahkan di buku monitoringnya. Baru yang terakhir, memakai pakaian muslim yang rapi dan sopan. Insya Allah itu tata tertibnya untuk anak-anakku sekalian yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara online. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan dari Bapak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di hadapan Tuhan syukur syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pesantren Ramadan di pagi hari ini agar kita diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran di dalam bulan suci Ramadan maupun kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya
membarokahkan waktu, mari kita bersama-sama kita buka Al-Qur'annya, Bapak yang baca, nanti anak-anak sekalian menyimak dan bisa diteres kembali setelah kegiatan pesantren Ramadan. Langsung saja dibuka surat As-Sams juz 30 nomor surat 91. Disimak ya dan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitawwaha idin ba'asa ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahu al-'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dari mulai nikmat yang paling kecil, nikmat yang tidak tampak, yang tidak bisa kita rasakan secara langsung, namun hakikinya nikmat itu ada dalam diri kita, hingga sampai nikmat yang paling besar, nikmat yang paling pol, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sungguh Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada kalian semua, baik itu nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang batiniah, nikmat yang tidak bisa kita rasakan, namun hakikinya nikmat itu ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita makan, ya, makan nasi, makan mie ayam, makan bakso, minum es cendol, minum es kelapa, semua makanan masuk ke dalam mulutnya satu, tapi nanti yang memproses di dalam perut itu siapa, seperti apa proses pengolahannya, kemudian nanti keluarnya bisa berbeda, ya, yang benda cair keluar lewat bagian depan, yang benda padat keluar lewat bagian belakang, padahal asal muasal dimasukkannya itu lewat dari satu mulut, lewat satu tempat. Nah,
itu semua Allah yang memberi nikmat kepada kita semua. Kita nggak bisa rasakan secara langsung, namun nikmat itu ada di dalam diri kita. Kemudian kepada perantara hidayah, perantara agama, alhamdulillah dari mulai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memelajari agama Islam dari mulai asalnya di sana yang jauh di daerah Arab sana, di daerah Arab. Kalau orang-orang yang haji, orang umroh dengan menggunakan pesawat lebih kurang sampai memerlukan ya 8 sampai 9 jam itu naik pesawat ya, naik pesawat. Kalau naik kapal laut dulu pernah ceritanya ada, katanya memerlukan masa lebih kurang 1 bulan. Kalau naik motor bisa nyampe, nah, kalau naik motor lebih lama lagi, apalagi jalan kaki nanti sampainya mungkin ke rumah sakit kan begitu, nggak mampu untuk ke sana. Tapi negara yang begitu jauh ya, asal muasalnya Islam yang jauh dari daerah sana biar sampai ke Indonesia, sampai ke tempat kita, alhamdulillah itu semua atas berkat jasa beliau Rasulullah SAW yang memperjuangkan agama Islam hingga sampai kepada kita. Kita bersyukur, kita doakan karena hanya itu yang bisa kita berikan. Karena kalau kita mau membayar juga kita nggak ada uangnya, nggak mampu untuk membalas jasa-jasa para perantara agama, tidak akan mungkin mampu. Seandainya kita punya uang yang banyak juga, beliau sudah wafat, yang paling bisa kita doakan, yang bisa paling kita berikan ialah ucapan doa salawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, atas kehadiran anak-anakku sekalian ya, baik yang mengikuti kegiatan di sini secara offline maupun yang mengikuti secara online, Bapak mensyukuri, terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah, tetap semangat. Nah, pagi hari ini kita akan memasuki tema yang pertama, yaitu wajibnya puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak mau tanya bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, tidak ada yang sakit, sehat semua. Sudah pada sarapan belum? Sudah mandi? Sudah terlihat ya, sudah, insya Allah sudah sarapan semua, sudah makan, sudah mandi, sudah segar, siap untuk mengikuti kegiatan acara pesantren Ramadan di hari pertama pada pagi hari ini. Nanti bisa diikuti dengan baik. Silahkan dicatat poin-poinnya, dicatat poin-poin yang penting yang perlu dicatat. Nah, nanti itu sebagai tugas ya, sebagai tugas tambahan nilai sikap yang nanti akan disetorkan pada saat selesainya kegiatan nanti ya. Setelah selesai kegiatan, termasuk nanti acara selama bulan Ramadan, selama 1 bulan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah, termasuk ya sholat tarawihnya, membaca Qur'annya, mendengarkan tausiahnya di majelis taklim, itu nanti diberikan buku monitoringnya dan itu dikumpulkan lagi nanti ke sekolah ketika nanti selesai, ketika awal masuk nanti selesai liburan Idul Fitri nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, Bapak sampaikan yang pertama, kewajiban puasa Ramadan ya. Siapa sih yang Allah wajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadan? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah berfirman bahwa hai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian, berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa yang juga Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Orang-orang dulu juga sama ya, orang-orang iman dahulu juga sama. Allah mewajibkan mereka untuk mengerjakan puasa Ramadan, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, jadi orang takwa dengan mengikuti aturan, mengikuti perintah yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Sehingga kita semua ketika kita merasa diri kita sebagai orang iman, kita mengakui sebagai orang iman, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menetapi mengerjakan ibadah, mengerjakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Berapa lama kita mengerjakan puasa Ramadan? Di situ Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dihitung-hitung, yaitu
selama 1 bulan. Ada kalanya kadang puasanya 29 hari ya, ada kalanya 30 hari. Tinggal nanti lihat kalau 30 hari ya puasanya 30. Kalau nanti dari pemerintah ternyata 29 hari ya berarti puasanya 29 hari. Kemudian orang-orang yang diberi kemurahan oleh Allah boleh untuk tidak berpuasa. Di ayat berikutnya Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Allah berfirman, siapa saja dari kalian yang pada saat puasa Ramadan tidak bisa berpuasa, tidak mampu berpuasa dikarenakan sakit ya, sakitnya tapi sakit benar, bukan sakit panu ya, bukan sakit-sakit ya cuma puyeng dikit, tapi memang sakit yang membuat dia tidak kuat untuk mengerjakan puasa Ramadan. Atau yang kedua dalam keadaan bepergian, dalam keadaan musafir. Nah, kalau orang-orang zaman dahulu ya, orang-orang zaman dahulu kalau bepergian, kalau musafir itu lewatnya, kalau dari Mekah Madinah ya lewatnya di gurun pasir, menaikinya kendaraan kalau nggak kuda ya onta, panasnya bukan main, tidak ada tempat persinggahan seperti sekarang. Kalau sekarang mau pulang ke daerah Jawa Timur ya naik pesawat, pesawatnya nyaman, terus waktu tempuhnya hanya 1 jam ya, setengah 1 jam 15 menit sudah sampai di sana. Nah, walaupun begitu Allah memberikan Allah berfirman, atau yang kedua tadi ya, siapa dari kalian yang juga keadaan musafir, Allah berfirman boleh tidak mengerjakan puasa Ramadan, tapi dengan syarat ya, dengan syarat fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya untuk mengganti puasa Ramadan yang dia tidak bisa kerjakan karena tadi sakit atau bepergian, harus diganti di luar bulan Ramadan. Tinggal nanti dihitung, kalau nanti kita pada saat puasa Ramadan tidak puasanya kok selama 5 hari sakitnya nggak puasa, berarti nanti di luar bulan Ramadan harus membayar puasanya 5 hari. Atau yang kedua keadaan musafir, yang sedang keadaan musafir dia batal ya, mokel, tidak berpuasa selama musafir itu misalkan selama 7 hari, berarti nanti di luar bulan Ramadan juga harus membayar puasanya selama 7 hari. Itu 2 golongan yang pertama ya, orang yang sakit atau orang yang bepergian. Kalau ayat selanjutnya yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa Allah membuat aturan seperti itu? Allah menghendaki supaya Allah memberikan kemudahan kepada kalian, supaya menetapi agama itu mudah ya, nggak berat. Kalau kita nggak mampu puasa karena lagi sakit bagaimana? Oleh Allah dipersilakan boleh tidak puasa, tapi nanti diganti di luar bulan Ramadan, supaya kalian mudah menetapi agama, supaya senang, nyaman, tidak merasa berat. Wala yuridu bikumul usra. Allah nggak menghendaki di dalam kalian menetapi agama kalian merasa berat dengan aturan yang dibuat oleh Allah, sehingga enak bagi kita karena Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan aturan yang begitu longgar di dalam kita menetapi agama, di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, golongan yang kedua yang wajib tidak puasa ya, golongan yang kedua yang wajib tidak puasa ialah wanita yang sedang keadaan haid ya, keadaan haid atau menstruasi atau nifas, itu juga tidak puasa, tidak apa-apa. Misalkan anak-anakku sekalian di rumah nih yang perempuan ya, yang sudah balik, kemudian pada saat Ramadan kok pas haid ya, pas menstruasi selama 7 hari, berarti selama 7 hari itu tidak berpuasa ya, tidak berpuasa, harus nggak puasa, nggak boleh puasa ya. Kalau yang tadi yang musafir dia boleh nggak puasa, tapi kalau mau puasa juga lebih baik boleh. Nah, yang sakit juga kalau seandainya dia mampu puasa ya tetap puasa, kalau tidak mampu baru boleh tidak puasa, diganti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau untuk anak-anakku di rumah yang perempuan yang sudah balik, kalau haid menstruasi pas datang bulan ya, maka harus tidak berpuasa. Kalau menstruasinya selama 6 hari, berarti nanti di luar bulan Ramadan diganti, berarti punya hutang puasa 6 hari ya. Yang ke golongan yang berikutnya termasuk anak kecil yang belum balik, itu belum punya kewajiban berpuasa ya, belum punya kewajiban. Terus anak-anakku sekalian di rumah yang baru kelas 7, Pak saya belum balik Pak. Nah, walaupun belum balik tetap diupayakan berlatih untuk belajar
puasa ya, belajar puasa, sehingga nanti kalau sudah dewasa, nanti sudah balik di kelas 8 atau kelas 9 sudah terbiasa dengan puasa Ramadan, sehingga nanti kalau waktunya puasa Ramadan tidak kaget karena sudah terbiasa untuk puasanya. Terus yang ketiga, yang berikutnya yang tidak berpuasa ya, yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, yang usianya sudah di atas 60, 70, 80 tahun, dia sudah nggak mampu puasa, boleh tidak berpuasa, tapi syaratnya membayar fidyah ya, membayar fidyah mengganti memberi makan satu orang miskin setiap harinya, setiap hari. Tinggal nanti disesuaikan nanti dengan amil zakat yang ada di majelis taklimnya di situ, ketentuannya berapa ya, ketentuannya berapa. Nah itu yang dibayarkan setiap hari ketika tidak puasa, karena memang sudah lanjut usia, sudah sepuh, tidak mampu. Nah tapi kalau yang mampu puasa tetap harus berpuasa. Dan yang berikutnya lagi banyak ya, termasuk nanti orang gila ya, orang gila, orang pikun, orang gila juga tidak wajib puasa. Kenapa? Karena dia ada bermasalah ya, ada bermasalah dengan mentalnya, sehingga tidak ada kewajiban untuk puasa. Tetapi anak-anakku sekalian di rumah yang sehat ya, yang sehat, tidak sakit, sedang tidak menstruasi, sedang tidak bepergian, tetap wajib mengerjakan puasa Ramadan. Nah itu pertama kewajibannya ya. Berarti kalau orang iman wajib untuk mengerjakan puasa supaya apa? Supaya menjadi orang yang takwa. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang akan kita bahas adalah masalah keutamaan. Keutamaan puasa Ramadan apa sih? Nah, keutamaan puasa tentunya setiap amal itu mesti ada akan ada manfaat faidah yang kita dapatkan. Man amila salihan falinafsi, siapa yang berbuat kebajikan maka akan manfaat bagi dirinya. Nah bentuk keutamaan bagi orang yang berpuasa itu apa? Yang pertama ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah berfirman, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Iman itu karena memang bukan karena perintah dari orang tua ya, bukan karena anak-anakku di rumah dipaksa sama bapaknya, ayo puasa, kalau nggak puasa nanti nggak dapat duit jajan. Bukan karena itu, karena memang anak-anakku sekalian di rumah puasanya memang betul-betul karena iman pada Allah, karena meyakini bahwa ini perintah Allah, saya orang iman, saya orang Islam, maka saya harus berpuasa di bulan Ramadan, kan begitu, karena saya juga tidak sakit dan tidak bepergian. Nah, jadi karena iman kepada Allah. Yang kedua wahtisaban, dan karena mencari pahala. Memang niatnya lillah, kalimatnya ulia, memang betul-betul karena Allah niat berpuasanya ya, tidak ada niat lain, ikhlas karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena nanti mau dapat hadiah, bukan karena nanti kalau bisa puasa sebulan full nanti akhir bulan saya dibelikan motor ya, bukan karena itu, karena Allah, karena iman dan karena mencari pahala. Allah berfirman ya dalam hadisnya yang disabdakan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa ya mataqaddam, dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, ataupun dosa-dosa yang akhir, Allah ampuni semua. Itu keutamaan bagi orang yang berpuasa. Terus yang kedua, keutamaan yang kedua, Allah berfirman ya, Allah berfirman asyamu li, kata Allah puasa itu untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya sendiri nanti akan membalas pahala bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Orang yang puasa itu punya keutamaan sendiri nanti di hadapan Allah ya. Kalau di dalam hadisnya nanti akan banyak ketika di akhirat nanti ada orang-orang berbaris ingin masuk ke dalam surga ya, berbaris ingin masuk ke dalam surga. Nanti ada sendiri surga yang namanya pintu, itu adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang di dunia ahli mengerjakan puasa, baik itu puasa Senin Kamis, baik itu puasa Nabi Daud, yang termasuk juga orang yang tidak pernah meninggalkan puasa Ramadannya, sehingga punya keutamaan dari dunia hingga akhiratnya. Itu keutamaannya. Nah yang ketiga yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, atau hal-hal yang membuat
manfaat puasa, keutamaan puasa itu hilang dari kita, padahal kita ngerjakan puasa. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa jelas makan dan minum, ya jelas namanya puasa ya tidak makan dan minum, itu sudah otomatis. Kalau kita makan ya pas di depan rumah, di depan orang tua, kita puasa masuk kamar mandi, sambil mandi, sambil wudhu, sambil minum, ya sambil minum, berarti apa? Puasanya ya jelas batal. Minumnya cuma dikit kok, cuma seteguk sama, setetes juga sama, ya batal juga. Itu jelas kalau makan dan minum. Nah, yang kedua di sini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, yang membuat manfaat puasa itu nggak ada, pahalanya nggak ada, ialah apa? Ialah berkata bohong, berkata dusta, ghibah, menghina orang, menganiaya dan lain-lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa saja orang yang dalam puasa Ramadan kok tidak meninggalkan qaula zur, ucapan zur, ucapan dusta, ucapan bohong, wal amal biha, termasuk mengamalkan itu, ya bulan puasa masih juga suka bohong. Kalau nggak bohong kepalanya puyeng. Jadi setiap hari itu mewajibkan saya harus bohong minimal sehari 1 kali. Kalau enggak puyeng kepala saya, nggak bisa. Seperti itu. Berarti apa? Berarti kata Rasul, man lam yada' qaula zur wal amal bih, dia tidak meninggalkan ucapan dusta termasuk mengamalkan perbuatan dusta padahal sedang puasa. Falaisa hajata Allah fi ayyada ta'amahu wa syaraba, maka tidak ada hajat keperluan bagi Allah untuk memberi pahala orang itu di dalam makanan atau minuman yang ia tinggalkan. Harusnya kalau puasa kan harusnya dapat pahala kan, kita udah nggak makan, kita nggak minum, harusnya dapat pahala dari Allah. Tapi karena kita tidak meninggalkan qaula zur, kita masih juga lagi puasa Ramadan bohong, ya lagi puasa Ramadan juga mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak baik, yang nggak pantas, menghina orang, menggibah, membicarakan kejelekan orang, maka walaupun anak-anakku sekalian di rumah tidak makan dan tidak minum, tapi tidak dapat pahala puasanya, ya. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mau menahan hawa nafsu, menahan semua, ya menahan semua hawa nafsu yang memang dilarang dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah, jazakumullah ya. Sehingga harapan Bapak nanti, adik-adik semua, anak-anakku sekalian di rumah nanti bisa sukses puasa Ramadannya, ya puasa Ramadannya nanti bisa sukses selama bulan puasa. Yang bagi yang laki-laki mudah-mudahan sehat semua dan tidak sampai ada yang sakit, sehingga puasanya bisa sempurna selama 30 hari atau 29. Yang jelas sempurna puasa Ramadannya selama 1 bulan. Nah, bagi adik-adik yang perempuan otomatis nanti yang sudah balik mesti akan ada halangan, itu nanti dibayar di bulan-bulan Ramadan. Nah, harapan Bapak nanti adik-adik semua, ya anak-anak sekalian di rumah bisa ada sukses 5 programnya, ya. Yang pertama sukses puasanya, puasa Ramadannya harus sukses, jangan sampai gagal puasanya. Sekalipun jangan, karena kewajiban puasanya itu ayyam ma'dudat, ya yaitu selama beberapa hari yang dihitung, yaitu selama 1 bulan, jangan dikurangi. Saya bisanya 25, nggak bisa, harus 1 bulan. Makanya yang pertama sukses puasanya. Yang kedua Pak, sukses sholat tarawihnya, ya adik-adik semua nanti kalau memang dari pemerintah boleh sholat ke masjid, sholat tarawihnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, silahkan bisa datang ke masjid, ya ke masjid-masjid yang dekat dengan rumah. Kalau memang belum bisa datang ke masjid atau masjidnya sudah penuh nih, ya sudah penuh nggak bisa ke masjid karena memang shop-shopnya sudah diberi jarak, sudah nggak ada tempat, silahkan sholat di rumah, sholat tarawih di rumah dengan bapak, dengan ibu, silahkan supaya sukses sholat tarawihnya juga selama 1 bulan. Yang ketiga sukses membaca Quran, ya di bulan puasa ini, ya di bulan puasa ini lipatan pahala betul-betul Allah berikan begitu banyak, sehingga nah bagi anak-anak sekalian di rumah upayakan bila perlu minimal 1 kali khatam membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya, ya 114 surat, tapi tetap dengan membacanya dengan tartil, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, tidak terburu-buru sehingga bacanya tidak tartil, makhrajnya tidak pas, tidak salah, tidak seperti itu, ya. Jadi yang ketiga sukses membaca Al-Qur'annya.
Yang ketiganya sukses iktikafnya, ya yang keempatnya sukses iktikafnya mulai malam 21 sampai akhir nanti. Itu diupayakan, kalau mampu bisa kita upayakan, karena apa disebutkan di sana Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar atau malam Qadar itu nilai keutamanya lebih baik daripada orang yang beramal beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahunan lebih, berapa? Padahal kita saja umurnya baru berapa. Jadi dapat pahala Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan seperti orang yang beribadah lebih kurang selama 1000 bulan. Berarti sangat pol sekali. Maka dulu di hadis ya Sahih Bukhari, Rasulullah pernah bercerita ya, menyampaikan kepada para sahabat bahwa dulu dari orang-orang ahli kitab, dari kaum Bani Israel, ada orang-orang 4 golongan, 4 orang yang selama 80 tahun itu mereka tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekejap mata. Sekejap mata itu merem melek lagi, kira-kira begitu. Artinya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat maksiat gitu loh. Selalu ibadah ya. Di situ ada Nabi Hizkil, ada Yusuf bin Nun, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Begitu disampaikan begitu, sahabat bengong semua. Sahabat bengong, heran, takjub, ada ya orang bisa selama 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat, ibadah terus. Nah, terus akhirnya malaikat Jibril turun, disampaikan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, memberitahu bahwa ada amalan yang lebih pol daripada ibadahnya mereka selama 80 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan jelas mendapatkan pahala yang lebih daripada 80 tahun ibadahnya tadi, nabi-nabi tadi. Artinya apa? Berarti ibadahnya begitu ya, nilainya begitu pol ibadahnya. Dari mulai malam 21 sampai malam terakhir nanti ya kita itikaf, kemudian di situ pas Lailatul Qadar turun kita mendapatkan sedang baca Quran, adik-adik semua, atau sedang berzikir, atau sedang membaca doa Lailatul Qadar ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga hadis lain yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang riwayatnya begitu. Nah, sedang membaca kalau Lailatul Qadar turun, maka adik-adik semua, anak-anakku semua di rumah mendapatkan keutamaan itu ya, lebih baik daripada ibadahnya orang selama 1000 bulan. Nah, maka supaya diikutkan nanti ya, yang terakhirnya adalah sukses membayar zakat fitrahnya ya. Zakat fitrahnya harus sukses, jangan sampai nanti sudah puasa ya, sudah puasanya lengkap, baca Qur'annya, sholat tarawih semua, ternyata tidak zakat, berarti tidak lengkap nanti ya, tidak lengkap karena harus ditutup dengan membayar zakat fitrahnya. Nah, sebelum Bapak tutup, yang terakhir nanti ada lagi setelah puasa Ramadan, masih ada lagi puasa selama 6 hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan summa atba'asitan min Syawal fakana ma shaumi dahar." Atau ada juga yang mengatakan yang hadis lain, fakana kasiyami dahar. Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengerjakan puasa Ramadan lalu ia mengikutkan 6 hari sitan min Syawalin, mengikutkan 6 hari di bulan Syawal ya, di bulan Syawal. Pokoknya setelah bulan Syawal kan 1 bulan, boleh langsung hari pertama ya, setelah sholat Idul Fitri hari besoknya. Sholat Idul Fitri itu nggak boleh untuk puasa ya, karena itu hari besarnya umat Islam, nggak boleh puasa. Nanti sebesoknya boleh puasa langsung 6 hari, boleh sehari puasa sehari enggak, boleh per 4 hari 1, per 4 hari 1. Yang penting selama bulan Syawal selesai puasa 6 hari. Kata Rasulullah, maka nakasiyami dahar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun full. Nah, kok bisa? Karena apa? Ya, karena di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wal hasanatu bi asri amsalihah, man jaa bi hasanatin falahu bi asri amsalihah. Siapa yang beramal mendatangkan satu kebaikan, beramal dengan satu kebaikan, maka falahu bi asri amsalihah, maka baginya 10 semisalnya kebaikan.
Begitu juga bulan puasa ya. Bulan puasa Ramadan kalau 30 hari ya, 30 hari, satu hari puasa Allah melipatkan seperti orang yang berpuasa selama 10 hari ya, selama 10 hari. Berarti 30 hari dikali 10 sama dengan 300 hari. Nah, terus puasa Syawalnya 6 hari dikalikan 10 60 hari, berarti totalnya 360 hari. Kan satu tahun 365 Pak, kurang 5. Nah, yang 5-nya bonus ya, yang 5-nya bonus dari Allah untuk kita. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa. Yang 5 harinya bonus dari Allah untuk kita orang Islam, orang iman. Berarti totalnya pas ya 360, yang 5 harinya bonus, sehingga itu keutamaannya bulan puasa Ramadan. Bisa difahami ya anak-anakku sekalian di rumah, sehingga Bapak mengharapkan semua nanti bisa mengerjakan puasa semua sampai habis puasanya, sampai selesainya bulan puasa Ramadan, dan diikutkan dengan menambah puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, dan bisa mengerjakan puasa sampai selesainya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila dari awal tadi mungkin ada bahasa tutur kata Bapak yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan itu murni dari kesalahan Bapak sendiri ya, karena Bapak manusia biasa, bukan superhero yang tentunya banyak kesalahannya, ada khilafnya. Bila ada khilafnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.